Bapak dan Ibu, di usia senja ini pernahkah hati bertanya dengan jujur, mengapa hidup yang sudah begitu jauh dijalani masih terasa belum sepenuhnya tenang? Pekerjaan sudah selesai, anak-anak sudah dewasa, tanggung jawab besar sudah berkurang, tetapi kegelisahan kadang masih datang tanpa diundang. Di titik inilah banyak orang tua mulai menyadari bahwa ketenangan tidak selalu datang dari keadaan luar, melainkan dari keyakinan yang kita simpan di dalam hati. Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau bahkan dari luar negeri, dimanapun berada, satu hal yang sering kita rasakan sama di usia senja adalah kebutuhan untuk hidup lebih bermakna. Kita tidak lagi mengejar pengakuan, tidak lagi ingin membuktikan diri, dan tidak lagi ingin hidup penuh pertentangan. Yang kita cari hanyalah hati yang damai, hari yang ringan, dan hidup yang terasa cukup. Usia senja adalah masa ketika keyakinan hidup mulai diuji. Keyakinan tentang diri sendiri, tentang keluarga, tentang masa lalu, dan tentang masa depan. Tanpa keyakinan yang tepat, usia tua bisa terasa berat meski keadaan baik-baik saja. Sebaliknya, dengan keyakinan yang benar, keterbatasan justru bisa dijalani dengan lapang dada dan penuh rasa syukur. Dalam pembahasan ini kita akan menelusuri 6 keyakinan penting yang dapat menuntun kita pada hidup yang lebih tenang, bahagia, dan bermakna di usia senja. Keyakinan ini bukan teori rumit, bukan pula nasihat yang menggurui. Ia lahir dari pengalaman hidup panjang dan kebijaksanaan yang tumbuh seiring waktu. Keyakinan yang bisa dipelajari dan ditanamkan perlahan, sesuai kemampuan hati masing-masing. Ada seorang bapak berusia 71 tahun yang pernah berkata, "Saya tidak takut tua, saya hanya takut hati saya tidak tenang." Kalimat sederhana ini mungkin juga mewakili perasaan banyak dari kita. Karena pada akhirnya, usia bukanlah yang paling menentukan kebahagiaan, melainkan cara kita memandang hidup dan mempercayai maknanya. Bapak dan Ibu, usia senja bukan akhir dari perjalanan, melainkan fase untuk memanen ketenangan. Jika keyakinan di dalam hati tertata dengan baik, hidup tidak lagi terasa berat meski langkah melambat. Dari keyakinan inilah ketenangan tumbuh, kebahagiaan hadir, dan hidup terasa lebih bermakna. Bapak dan Ibu, keyakinan pertama yang sangat penting di usia senja adalah meyakini bahwa hidup tidak pernah sia-sia. Banyak orang tua yang tanpa sadar menyimpan perasaan gagal, merasa kurang berhasil, merasa pilihan hidupnya keliru, atau merasa tidak mencapai apa yang diimpikan di masa muda. Keyakinan inilah yang diam-diam menggerogoti ketenangan batin, meski tidak selalu terucap. Di usia senja, waktu memberi kita ruang untuk menoleh ke belakang. Namun jika yang kita lihat hanyalah kekurangan dan penyesalan, hati akan sulit berdamai. Kita lupa bahwa setiap fase hidup dijalani dengan kemampuan dan pemahaman yang berbeda. Apa yang dulu kita pilih adalah keputusan terbaik yang bisa kita ambil saat itu, bukan keputusan bodoh yang pantas disesali seumur hidup. Ada seorang ibu berusia 69 tahun yang sering berkata lirih, "Hidup saya biasa saja. Tidak ada yang bisa dibanggakan." Ia membandingkan dirinya dengan orang lain yang terlihat lebih sukses dan lebih bahagia. Namun ketika ia diminta menceritakan hidupnya, ternyata ia telah membesarkan anak-anak dengan penuh kasih, menjaga keluarga tetap utuh, dan bertahan dalam masa sulit tanpa menyerah. Disitulah ia mulai menyadari, hidupnya tidak sia-sia, hanya tidak pernah ia hargai. Jika di usia senja kita terus meyakini bahwa hidup kita gagal, hati akan selalu merasa kurang. Setiap kenangan berubah menjadi beban, bukan pelajaran. Padahal, tidak ada hidup yang benar-benar kosong makna. Setiap perjuangan, setiap pengorbanan, dan setiap ketegaran yang tidak terlihat orang lain tetap bernilai di hadapan hidup itu sendiri. Meyakini bahwa hidup tidak sia-sia adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri. Kita berhenti menyalahkan masa lalu dan mulai melihatnya sebagai rangkaian proses yang membentuk kebijaksanaan hari ini. Dengan keyakinan ini, hati menjadi lebih lapang, dan rasa damai mulai tumbuh perlahan. Bapak dan Ibu, usia senja adalah waktu untuk memetik makna, bukan menimbang kegagalan. Ketika kita percaya bahwa hidup yang telah kita jalani memiliki arti, meski tidak sempurna, maka ketenangan batin menjadi lebih mudah dirasakan. Dari keyakinan inilah kebahagiaan sejati mulai berakar. Bapak dan Ibu, keyakinan kedua yang sangat menenangkan di usia senja adalah meyakini bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Banyak kegelisahan di usia tua muncul karena kita masih membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita melihat orang lain tampak lebih berhasil,
lebih sejahtera, atau lebih diperhatikan, lalu hati mulai bertanya, mengapa hidup saya tidak seperti itu? Di masa muda, perbandingan mungkin terasa wajar. Kita sedang berjuang, sedang membangun, dan sedang berlomba dengan waktu. Namun di usia senja, kebiasaan membandingkan justru menjadi sumber kelelahan batin. Kita lupa bahwa setiap orang diberi jalan yang berbeda, ujian yang berbeda, dan waktu yang berbeda untuk memahami hidupnya. Ada seorang bapak berusia 73 tahun yang sering merasa rendah diri ketika bertemu teman-temannya. Ia merasa hidupnya biasa saja, sementara yang lain terlihat lebih mapan. Setiap pertemuan membuat hatinya tidak tenang. Hingga suatu hari ia berkata, "Saya lelah membandingkan." Sejak ia berhenti membandingkan dan mulai menerima jalannya sendiri, ia merasa jauh lebih ringan dan lebih damai. Jika di usia senja kita terus membandingkan diri, kebahagiaan akan selalu terasa milik orang lain. Kita sulit bersyukur, sulit merasa cukup, dan sulit menikmati hari. Padahal, apa yang terlihat dari luar seringkali tidak mencerminkan isi hati seseorang. Banyak orang yang tampak bahagia, tetapi memikul beban yang tidak kita ketahui. Meyakini bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri membuat kita berhenti mengukur hidup dengan ukuran orang lain. Kita mulai menghargai perjalanan kita sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Keyakinan ini melatih hati untuk lebih lembut dan tidak mudah iri. Bapak dan Ibu, di usia senja kita tidak lagi perlu membuktikan apapun. Kita hanya perlu menjalani hidup dengan jujur dan penuh penerimaan. Ketika kita percaya bahwa jalan hidup kita memang seperti inilah adanya, hati menjadi lebih tenang, dan kebahagiaan tidak lagi terasa jauh. Bapak dan Ibu, keyakinan ketiga yang sangat menentukan ketenangan di usia senja adalah meyakini bahwa kita tidak harus selalu dimengerti untuk bisa hidup damai. Banyak orang tua merasa terluka bukan karena keadaan, melainkan karena harapan untuk dipahami. Kita ingin pengalaman didengar, nasihat diikuti, dan perasaan dihargai. Namun ketika itu tidak terjadi, hati mulai merasa sepi meski dikelilingi keluarga. Di usia muda, keinginan untuk dimengerti sering menjadi bahan bakar semangat. Kita berbicara, menjelaskan, dan memperjuangkan pendapat. Namun di usia senja, energi batin tidak lagi sebanyak dulu. Jika keinginan untuk selalu dipahami masih dipertahankan, maka yang tersisa seringkali hanya kekecewaan. Bukan karena orang lain jahat, tetapi karena setiap orang sibuk dengan dunianya sendiri. Ada seorang ibu berusia 70 tahun yang sering merasa sedih karena nasihatnya tidak lagi didengar. Ia merasa pengalaman hidupnya panjang dan layak dijadikan pegangan. Setiap kali pendapatnya diabaikan, hatinya terasa perih. Hingga suatu hari ia berkata pelan, "Mungkin tugas saya bukan lagi membuat orang mengerti, tetapi menjaga hati agar tetap tenang." Sejak saat itu, ia mulai berbicara seperlunya dan lebih banyak merawat perasaannya sendiri. Jika di usia senja kita terus menuntut pemahaman dari orang lain, hidup akan terasa berat. Kita mudah tersinggung, mudah merasa tidak dihargai, dan mudah lelah secara emosional. Padahal, banyak ketenangan justru datang ketika kita berhenti menuntut dan mulai menerima bahwa tidak semua orang mampu memahami kita sepenuhnya. Meyakini bahwa kita tidak harus selalu dimengerti adalah bentuk kedewasaan batin. Kita tetap bisa menyampaikan pendapat dengan baik, tetapi tidak lagi menggantungkan ketenangan pada respons orang lain. Dengan keyakinan ini, hati menjadi lebih mandiri dan tidak mudah goyah oleh sikap di luar diri kita. Bapak dan Ibu, di usia senja, ketenangan bukan datang dari banyaknya orang yang setuju dengan kita, melainkan dari kemampuan kita berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita berhenti menunggu pengakuan, hati terasa lebih ringan. Dan dari kelapangan itulah, kebahagiaan mulai tumbuh dengan tenang dan menetap. Bapak dan Ibu, keyakinan keempat yang sangat penting di usia senja adalah meyakini bahwa melepas bukan berarti kalah, tetapi bentuk kebijaksanaan. Banyak orang tua merasa berat ketika harus melepas sesuatu yang dulu begitu dekat dengan hidupnya. Melepas peran, melepas kebiasaan lama, melepas kendali, bahkan melepas harapan terhadap orang-orang terdekat. Tanpa keyakinan yang tepat, proses melepas ini sering terasa seperti kehilangan harga diri. Di masa muda kita terbiasa memegang peran penting. Kita mengatur, memutuskan, dan bertanggung jawab atas banyak hal. Namun seiring waktu, peran itu perlahan berubah. Jika hati belum siap menerima perubahan ini, kita bisa merasa tersingkir atau tidak lagi dibutuhkan. Padahal hidup memang bergerak dalam fase-fase yang tidak bisa dihentikan.
Ada seorang bapak berusia 74 tahun yang merasa sangat gelisah setelah pensiun. Ia merasa tidak lagi berguna dan sering mencampuri urusan anak-anaknya. Setiap keputusan yang berbeda dari keinginannya membuat hatinya panas. Hingga suatu hari ia berkata, "Saya lelah mengatur, tapi juga takut dilepaskan." Dari situlah ia mulai belajar bahwa melepas bukan berarti kehilangan nilai, melainkan memberi ruang bagi hidup untuk berjalan. Jika di usia senja kita terus menggenggam terlalu erat, hati akan mudah tegang. Setiap perubahan terasa mengancam, setiap perbedaan terasa menyakitkan. Padahal, banyak konflik batin justru muncul karena kita belum siap melepas apa yang memang sudah waktunya dilepas. Meyakini bahwa melepas adalah bagian dari kebijaksanaan membuat hati lebih lapang. Kita tetap peduli, tetapi tidak lagi memaksa. Kita tetap mencintai, tetapi tidak lagi mengendalikan. Dengan keyakinan ini, hubungan menjadi lebih hangat dan batin lebih tenang. Bapak dan Ibu, usia senja bukan tentang menggenggam hidup sekuat mungkin, tetapi tentang menjalani hidup dengan tangan yang lebih terbuka. Ketika kita berani melepas dengan ikhlas, hati menemukan kedamaiannya sendiri. Dan dari kedamaian itulah, kebahagiaan sejati perlahan tumbuh, tanpa paksaan dan tanpa rasa takut kehilangan. Bapak dan Ibu, keyakinan kelima yang sangat menenteramkan di usia senja adalah meyakini bahwa rasa cukup adalah sumber kebahagiaan sejati. Banyak orang mengira kebahagiaan datang ketika memiliki lebih banyak. Padahal, di usia senja, justru rasa cukuplah yang membuat hidup terasa ringan. Tanpa rasa cukup, apapun yang kita miliki akan selalu terasa kurang. Di masa muda, mengejar lebih adalah hal yang wajar. Kita ingin hidup lebih baik, lebih mapan, dan lebih dihargai. Namun ketika usia bertambah, kebiasaan mengejar seringkali tertinggal di dalam hati. Kita masih membandingkan, masih mengukur, dan masih merasa belum selesai. Inilah yang diam-diam mengganggu ketenangan batin di usia senja. Ada seorang ibu berusia 71 tahun yang sering berkata, "Saya tidak kekurangan, tapi entah kenapa hati saya tidak tenang." Setelah ia merenung, ternyata hatinya masih sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia melihat tetangga yang lebih sejahtera, keluarga yang tampak lebih harmonis, dan kehidupan yang terlihat lebih indah. Sejak ia belajar berkata pada dirinya sendiri, "Hidup saya cukup," hatinya mulai terasa lebih lapang. Jika di usia senja kita tidak memiliki rasa cukup, hidup akan terasa melelahkan. Kita akan terus mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak lagi kita butuhkan. Pikiran sulit istirahat, hati sulit puas, dan kebahagiaan terasa selalu berada di depan, tidak pernah di sini. Padahal, banyak ketenangan justru tersembunyi dalam hal-hal sederhana yang sudah ada di sekitar kita. Meyakini bahwa hidup ini sudah cukup membuat kita berhenti membandingkan dan mulai mensyukuri. Kita mulai menghargai kesehatan yang masih ada, waktu yang lebih longgar, dan kesempatan untuk menikmati hari dengan lebih pelan. Rasa cukup tidak membuat hidup berhenti berkembang, tetapi membuat hati berhenti gelisah. Bapak dan Ibu, di usia senja rasa cukup adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa dibeli. Ketika hati merasa cukup, kita tidak lagi mudah iri, tidak lagi mudah kecewa, dan tidak lagi merasa tertinggal. Dari rasa cukup inilah ketenangan batin tumbuh dengan kuat dan stabil. Usia senja bukan waktu untuk menambah beban keinginan, melainkan waktu untuk merapikan hati. Dan keyakinan bahwa hidup ini sudah cukup, apa adanya adalah pintu besar menuju kebahagiaan yang sederhana namun menetap. Bapak dan Ibu, keyakinan keenam yang menjadi penutup dari 6 keyakinan penting ini adalah meyakini bahwa ketenangan sejati datang ketika hati berserah dan percaya bahwa hidup memiliki arah yang baik. Di usia senja, banyak hal berada di luar kendali kita. Tubuh berubah, keadaan berubah, dan orang-orang di sekitar pun menjalani jalannya masing-masing. Jika hati terus ingin menguasai segalanya, maka kegelisahan tidak akan pernah benar-benar pergi. Di masa muda, kita terbiasa merencanakan dan mengatur. Kita percaya bahwa dengan usaha dan kendali, hidup bisa berjalan sesuai keinginan. Namun di usia senja, hidup mengajarkan pelajaran yang lebih halus, yaitu belajar percaya. Percaya bahwa apapun yang terjadi hari ini tidak datang tanpa makna, dan apapun yang belum kita pahami akan menemukan tempatnya pada waktunya. Ada seorang bapak berusia 76 tahun yang dulunya sangat mudah cemas. Ia khawatir tentang kesehatan, masa depan anak, dan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak bisa ia ubah. Setiap malam ia sulit tidur karena pikirannya penuh.
Hingga suatu hari ia berkata pelan, "Saya sudah terlalu tua untuk terus melawan hidup." Sejak ia belajar berserah dan mempercayakan hidup apa adanya, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan wajahnya tampak lebih damai. Jika di usia senja kita terus menolak untuk percaya dan berserah, hati akan selalu berada dalam keadaan siaga. Kita mudah cemas, mudah takut kehilangan, dan sulit merasa aman. Padahal, ketenangan tidak datang dari kepastian, tetapi dari kepercayaan bahwa kita tidak sendirian menjalani hidup ini. Meyakini bahwa hidup memiliki arah yang baik bukan berarti kita berhenti berusaha atau menjadi pasrah tanpa tindakan. Ini adalah keyakinan bahwa setelah melakukan yang terbaik, kita tidak perlu terus mencemaskan hasil. Kita belajar menyerahkan sisanya dengan hati yang tenang dan lapang. Bapa dan Ibu, di usia senja, keyakinan ini menjadi payung besar yang melindungi batin. Ketika kita percaya bahwa hidup tidak sedang menghukum kita, melainkan sedang membimbing kita, hati menjadi lebih ringan. Dan dari keyakinan inilah ketenangan yang dalam dan kebahagiaan yang tulus perlahan tumbuh. Bapak dan Ibu, setelah memahami 6 keyakinan penting tadi, ada satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa keyakinan tidak cukup hanya dipahami, tetapi perlu dirawat setiap hari. Di usia senja, hati kita seperti taman yang tenang. Jika dirawat dengan baik, ia menumbuhkan kedamaian. Namun jika dibiarkan, rumput kegelisahan bisa tumbuh tanpa kita sadari. Seringkali, kita sudah mengetahui apa yang benar, tetapi lupa mengingatkannya pada diri sendiri. Kita tahu hidup tidak sia-sia, tetapi penyesalan kadang muncul. Kita tahu setiap orang punya jalannya, tetapi perbandingan masih terasa. Kita tahu melepas itu bijak, tetapi genggaman lama kadang belum longgar. Inilah manusiawi. Usia senja bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus mengingatkan hati dengan lembut. Ada seorang ibu yang menuliskan satu kalimat kecil di kertas dan menempelkannya di dinding kamar. Kalimat itu berbunyi, "Hari ini cukup." Setiap pagi ia membacanya pelan-pelan, bukan karena ia lupa maknanya, tetapi karena ia ingin menguatkan keyakinannya setiap hari. Dari kebiasaan sederhana itu, hatinya menjadi lebih stabil dan tidak mudah goyah oleh keadaan. Jika keyakinan tidak dirawat, ia akan mudah tertutup oleh emosi sesaat. Perkataan orang lain, situasi yang tidak sesuai harapan, atau kabar yang mengejutkan bisa langsung mengguncang batin. Namun ketika keyakinan dijaga, hati memiliki tempat untuk kembali. Kita mungkin tetap sedih, tetap lelah, tetapi tidak lagi tenggelam. Merawat keyakinan bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Mengambil waktu hening di pagi atau malam hari. Mengucap syukur meski hanya satu hal kecil. Mengingatkan diri bahwa hidup ini sudah sejauh ini membawa kita dengan selamat. Tidak perlu ritual yang rumit, cukup kesadaran yang konsisten. Bapak dan Ibu, usia senja adalah masa di mana kita tidak lagi membutuhkan banyak nasihat dari luar, tetapi membutuhkan penguatan dari dalam. Ketika keyakinan menjadi pegangan harian, hidup terasa lebih terarah meski jalannya pelan. Kita tidak lagi mudah panik, tidak mudah iri, dan tidak mudah putus asa. Disinilah hidup mulai terasa lebih bermakna. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena hati memiliki pijakan yang kokoh. Dan ketika hati memiliki pijakan, ketenangan bukan lagi sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang selalu bisa kita datangi kembali. Bapak dan Ibu, pada titik ini kita sampai pada satu perenungan yang sangat penting, yaitu menyadari bahwa usia senja adalah waktu untuk berdamai, bukan berperang dengan hidup. Setelah melewati begitu banyak fase, tantangan, dan pengorbanan, sesungguhnya kita telah memenangkan banyak hal. Hanya saja, kemenangan itu tidak selalu tampak dari luar. Ia lebih sering hadir sebagai keteguhan hati, kesabaran yang panjang, dan kemampuan untuk tetap berdiri meski berkali-kali diuji. Di usia muda, hidup sering terasa seperti perlombaan. Kita mengejar waktu, mengejar pencapaian, dan mengejar pengakuan. Namun di usia senja, hidup mengubah bahasanya. Ia tidak lagi berbicara dengan suara keras, melainkan dengan bisikan halus yang mengajak kita berhenti sejenak dan menoleh ke dalam diri. Jika kita masih menggunakan cara lama untuk menghadapi hidup, maka kelelahanlah yang muncul. Tetapi jika kita bersedia mengubah sikap batin, ketenangan mulai terasa. Banyak orang tua yang tanpa sadar masih membawa luka lama, kemarahan yang tertunda, dan penyesalan yang belum selesai. Semua itu seperti beban yang ikut dibawa ke usia senja. Padahal usia ini justru mengajak kita untuk menurunkannya satu persatu.
Bukan karena kita kalah, tetapi karena kita sudah cukup kuat untuk melepaskan. Ada seorang bapak berusia 75 tahun yang berkata dengan jujur, "Dulu saya ingin dipahami, sekarang saya ingin tenang." Kalimat ini mencerminkan pergeseran batin yang sangat dalam. Ketika kita berhenti menuntut dunia agar sesuai dengan keinginan kita, dunia tidak lagi terasa menekan. Kita mulai menerima bahwa tidak semua hal harus selesai dengan jawaban, dan tidak semua hubungan harus berakhir dengan pengakuan. Jika di usia senja kita masih terus berperang dengan hidup, hati akan cepat lelah. Kita akan mudah tersinggung, mudah kecewa, dan mudah merasa tidak adil. Namun ketika kita memilih berdamai, energi batin yang selama ini terkuras perlahan kembali. Kita menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih lembut pada diri sendiri. Berdamai dengan hidup juga berarti berdamai dengan keterbatasan. Tubuh yang melambat, ingatan yang tidak sekuat dulu, dan ruang gerak yang semakin terbatas bukanlah musuh. Semua itu adalah bagian dari proses alami yang tidak perlu dilawan dengan amarah. Ketika kita menerima keterbatasan dengan hati yang lapang, kita justru menemukan kebebasan baru, kebebasan dari tuntutan yang tidak perlu. Bapak dan Ibu, usia senja bukanlah masa kehilangan, melainkan masa penyederhanaan. Kita tidak lagi membutuhkan banyak hal untuk merasa cukup. Yang kita butuhkan hanyalah hati yang tidak terus-menerus menolak kenyataan. Dari penerimaan itulah muncul kedamaian yang lebih stabil dan tidak mudah goyah. Refleksi ini mengingatkan kita bahwa ketenangan bukan hasil dari hidup yang sempurna, tetapi dari sikap batin yang matang. Ketika kita memilih berdamai dengan hidup, kita sedang memilih untuk hidup dengan lebih ringan. Dan disitulah kebahagiaan yang tenang dan bermakna mulai benar menetap. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita telah menapaki bersama 6 keyakinan penting yang dapat menuntun hidup menjadi lebih tenang, bahagia, dan bermakna di usia senja. Kita belajar meyakini bahwa hidup tidak pernah sia-sia, bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri, bahwa kita tidak harus selalu dimengerti untuk bisa damai, bahwa melepas adalah kebijaksanaan, bahwa rasa cukup adalah sumber kebahagiaan, dan bahwa berserah dengan penuh kepercayaan akan menenangkan batin. Semua keyakinan ini bukanlah teori yang rumit, melainkan hasil pematangan jiwa dari perjalanan hidup yang panjang. Keyakinan yang lahir dari jatuh dan bangkit, dari memberi dan kehilangan, dari berharap dan merelakan. Usia senja bukan tentang menambah pencapaian, tetapi tentang merapikan isi hati agar hidup terasa lebih ringan dijalani. Bapak dan Ibu, ketenangan sejati tidak datang karena hidup tanpa masalah, melainkan karena hati telah belajar menyikapi masalah dengan cara yang lebih lembut. Ketika kita berhenti membandingkan, berhenti menuntut pengakuan, dan berhenti menggenggam terlalu erat, hidup terasa lebih bersahabat. Kita tidak lagi melawan waktu, tetapi berjalan seiring dengannya. Di usia senja ini, kebahagiaan tidak harus besar dan ramai. Ia hadir dalam bentuk yang sederhana namun menenangkan. Tidur yang lebih nyenyak, hati yang tidak mudah tersinggung, pikiran yang tidak dipenuhi kecemasan, serta rasa cukup yang membuat kita tersenyum tanpa alasan yang rumit. Inilah kebahagiaan yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Jika dari 6 keyakinan tadi ada satu saja yang paling menyentuh hati Bapak dan Ibu, peganglah itu dengan lembut. Tidak perlu dijalani sekaligus. Cukup satu keyakinan yang dilatih setiap hari, dengan sabar dan tanpa paksaan. Usia senja mengajarkan kita bahwa pelan bukan berarti tertinggal, melainkan sedang menikmati hidup dengan lebih sadar. Bapak dan Ibu yang kami cintai, jika pembahasan ini terasa menenangkan, menemani di waktu sepi, atau menjadi pengingat lembut saat hati lelah, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di channel ini. Dengan berlangganan secara sederhana, Bapak dan Ibu turut mendukung hadirnya konten-konten yang menyejukkan, mendidik, dan relevan untuk usia senja serta keluarga. Mari kita jadikan ruang ini sebagai tempat saling menguatkan, saling berbagi pengalaman hidup, dan menua bersama dengan hati yang lebih damai. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga usia senja Bapak dan Ibu selalu diliputi kesehatan, ketenangan batin, dan kebahagiaan yang sederhana namun bermakna.